Langkah-langkah percobaan menguji titik berat pada suatu benda. Langkah pertama, gunting karton membentuk bidang sembarang. Kemudian, buatlah 3 titik dan dilubangi. Timbanglah karton untuk menentukan massa. Ternyata pada percobaan kali ini, massa dari karton tersebut adalah 24 gram. Kemudian, langkah selanjutnya, tempelkan paku ke meja menggunakan solasi atau lakban ya teman-teman. Titik pada karton yang sudah dilubangi, kemudian ditancapkan ke ujung paku yang telah ditempelkan di meja. Titik yang pertama ini dimisalkan sebagai titik A. Gantungkan beban pada paku tersebut menggunakan tali. Setelah beban berhenti, beri tanda titik pada karton yang lurus dengan tali. Titik tersebut sebagai titik A aksen. Ulangi percobaan tadi, tetapi sekarang menggunakan titik B ya teman-teman. Beri tanda titik pada karton yang lurus dengan tali sebagai titik B aksen. Selanjutnya, masukkan atau tancapkan titik C ke paku. Gantungkan beban pada paku, beri tanda titik pada karton yang lurus dengan tali sebagai titik C aksen. Hubungkan titik A dengan A aksen, kemudian titik B dengan B aksen, dan yang terakhir titik C dengan C aksen. Ketiga garis tersebut dinamakan garis-garis berat, dan titik yang menjadi perpotongan antara 3 garis tersebut dinamakan titik berat. Langkah selanjutnya, gunting salah satu garis sehingga membentuk 2 bagian, yaitu bidang bagian 1 dan bidang bagian 2. Pada bidang bagian 1, buatlah 2 titik dan dilubangi. Di sini, saya menamakan 2 titik tersebut, yaitu titik P dan titik Q. Bidang bagian 2 juga dibuat titik, yaitu titik R dan titik S, dan lubangi titik tersebut. Kemudian, timbang bidang bagian 1. Dalam percobaan ini, massa menunjukkan 12 gram. Pada bidang bagian 2, ternyata juga menunjukkan 12 gram. Sehingga massanya sama antara kedua bidang. Pada tahap ini, lakukan hal yang sama seperti percobaan sebelumnya. Masukkan salah satu titik, yaitu titik P, ke ujung paku. Kemudian, gantungkan beban pada paku. Beri tanda titik sebagai P aksen. Lakukan hal yang sama pada titik Q. Beri tanda titik pada karton yang lurus dengan tali sebagai titik Q aksen. Lakukan pada bidang bagian 2. Masukkan titik S ke ujung paku. Beri tanda titik pada karton yang lurus dengan tali sebagai titik S aksen. Begitupun pada titik R, lakukan hal yang sama seperti percobaan sebelumnya. Beri tanda titik yang lurus dengan tali sebagai titik R aksen. Kemudian lem bidang bagian 1 dan 2, lalu tempel pada milimeter blok. Hubungkan titik P dengan P aksen, Q dan Q aksen. Perpotongan garis tersebut akan membentuk titik yang disebut dengan titik berat pada bidang 1. Hubungkan titik R dengan R aksen dan S dengan S aksen, sehingga perpotongan garis tersebut membentuk titik yang disebut titik berat pada bidang bagian 2.
Buatlah garis yang melewati 3 titik yang menjadi titik-titik berat. Titik berat bidang 1 yang dilambangkan dengan Z1, titik berat bidang 2 yang dilambangkan dengan Z2, dan titik berat bidang utuh yang dilambangkan dengan titik P. Lembar kerja siswa. Kegiatan pertama, kita jawab bareng-bareng ya teman-teman. Apakah yang tampak pada hasil percobaan tentang titik potong ketiga garis tersebut? Yang tampak pada hasil tersebut yaitu titik potong atau perpotongan antara ketiga garis, yaitu A aksen, B aksen, C aksen. Titik tersebut merupakan titik berat benda tersebut. Dari praktek tadi, kita juga sudah mengetahui bahwa besar massa dari bidang 1 12 gram dan pada bidang 2 12 gram. Jadi perbandingannya adalah 1:1. Garis-garis yang memiliki sifat-sifat seperti A aksen disebut sebagai garis berat. Garis-garis berat lainnya pada benda itu yaitu B aksen dan C aksen. Titik berat atau Z terletak pada perpotongan garis-garis A aksen, B aksen, dan C aksen. Jadi, Z terletak pada perpotongan garis-garis berat. Pada kegiatan 2, titik P dan titik Z adalah titik berat, di mana titik P adalah titik berat dari seluruh bidang, sedangkan titik Z merupakan titik berat dari bidang 1 yaitu Z1 dan bidang 2 yaitu Z2. Jika demikian, titik P merupakan titik berat seluruhnya atau titik berat seluruh bagian potongan karton yang berbentuk tidak beraturan. Dari percobaan tadi, panjang antara Z1 ke P dan Z2 ke P sama, yaitu 5,5 cm, sehingga didapat momen gaya W1 terhadap P yaitu torsi 1 sama dengan F1 dikali R1, di mana R ini merupakan lengan gaya. Mencari F1 yaitu M1 dikali G dikali lengan gaya 1. M-nya yaitu 12 gram dijadikan kilogram menjadi 0,012 dikali percepatan gravitasi 9,8 dan dikali lengan gaya yaitu 0,055 meter, sehingga torsi 1 atau momen gaya 1 didapat 0,006468 Newton meter. Momen gaya W2 terhadap P ternyata sama teman-teman. Torsi 2 hasilnya yaitu 0,006468 Newton meter. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah nilai momen gaya antara W1 dan W2 sama, yaitu 0,006468 Newton meter. Akan tetapi arahnya berbeda. Pada W1 terhadap P berlawanan arah jarum jam, sehingga nilainya positif. Sedangkan W2 terhadap P arah jarum jam, sehingga nilainya negatif. Jika dituliskan dalam keadaan setimbang, sigma torsi sama dengan 0, maka momen gaya 1 sama dengan momen gaya 2. Kegiatan 3. Dari percobaan ini didapat titik koordinat yaitu X 12,95 cm, Y 13, X1 8,1, Y1 11,3, X2 17,8, Y2 14,5, sehingga didapatkan W1 nilainya yaitu 0,1176. Begitupun dengan W2 nilainya 0,1176. Dan jika X dikali dengan W1 ditambah W2 hasilnya adalah 0,0304584. W1 dikali X1 ditambah X2 dikali W2 hasilnya sama, yaitu 0,0304584. Sedangkan Y1 dikali W1 ditambah Y2 dikali W2 hasilnya 0,0303408. Dari lembar kerja tersebut, bandingkan X dengan X1 plus X2.
Jika sudah dilihat dari tabel di atas, maka dapat kita bandingkan X banding X1 ditambah X2, yaitu hasilnya 1 banding 2. Perbandingan Y dengan Y1 dan Y2 yaitu 1 banding 2. Perbandingan X kali W1 ditambah W2 dengan XW1 plus XW2 adalah 1 banding 1. Begitupun perbandingan Y dikali W1 ditambah W2 dengan Y1 W1 plus Y2 W2 hasilnya adalah sama, 1 banding 1. Akan tetapi dari perhitungan ini hanya beda koma saja, kemungkinan terjadi kesalahan pada saat menghitung atau kurang ketelitian. Sehingga rumus yang didapat yaitu X sama dengan sigma Wx per sigma W sama dengan X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 per W total. Untuk Y, sigma WY per sigma W sama dengan Y1 kali W1 ditambah Y2 kali W2 per W total. Untuk tugas, bila diketahui panjang, maka rumusnya adalah X sama dengan sigma LX per sigma L jika Y sama dengan sigma LY per sigma L. Bila diketahui massa, maka X sama dengan sigma MX per sigma M, Y sama dengan sigma MY per sigma M. Jika diketahui luas, maka rumusnya X sama dengan sigma AX per sigma A, Y sama dengan sigma AY per sigma A. Nomor 2, untuk menentukan perbandingan Z1Z dan Z2Z terhadap perbandingan M1 dan M2. Di sini saya mendapatkan perbandingan yang tidak sama. Pada Z1Z banding Z2Z hasilnya adalah 1 banding 2, sedangkan M1 banding M2 hasilnya adalah 1 banding 1, sehingga perbandingannya tidak sama. Untuk yang nomor 2B sudah tertulis di data, sehingga Z-nya ketemu 25/8,25/8. Titik X yaitu 25/8, begitupun dengan titik Y yaitu 25/8. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.